warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wiwi Sriyatun, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolahan saya, yaitu SDN Banjarbangi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di sini di ruangan kelas 1 ini dalam acara diseminasi budaya positif untuk tugas calon guru penggerak angkatan 11 di SDN Banjarbangi ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menuntut ilmu sampai saat ini. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Banjarbangi 2, Ibu Sulistiani, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Banjarbangi 2 yang telah memberikan dukungan motivasi kepada saya untuk mengikuti CGP angkatan 11 ini. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif. Sebelum acara saya mulai, kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sulistiani kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Banjarbangi 2 yang sama-sama kita banggakan, CGP angkatan 11 tahun 2024 dari SDN Banjarbangi 2, Ibu Wiwi Sriyatun SPD. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif oleh CGP kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang meluangkan waktu di sela kesibukan mengajar untuk menghadiri acara diseminasi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Wiwi Sriyatun yang akhirnya pada hari ini dapat menyampaikan ilmu baru yang didapat dalam program guru penggerak, sehingga nanti diharapkan apa yang disampaikan Bu Wiwi bisa bermanfaat bagi kita semua.
Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini pertama penting untuk kita sebagai guru supaya kita mendapatkan pengetahuan baru tentang apa itu disiplin positif, apa itu pengaruhnya bagi kita sebagai guru dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nanti yang disampaikan Bu Wiwi merupakan hasil pembelajaran dari modul 1.4 budaya positif yang dipelajari dalam program PKP. Dengan diseminasi ini, Bu Wiwi nanti akan menyampaikan apa yang telah beliau pahami dalam mempelajari modul dan juga bagaimana penerapannya di kelasnya. Selain itu, dengan diseminasi ini nanti diharapkan kita yang belum ikut program PGP juga mendapat ilmu baru seperti yang didapat Ibu Wiwi. Juga nanti diharapkan kedepannya apabila ada kegiatan pendaftaran PGP angkatan selanjutnya, saya berharap Bapak Ibu guru semua dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dengan tujuan apa? Yang pertama yang jelas mengembangkan kompetensi diri. Kita sebagai guru selain mengajar, kita pun harus terus belajar seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu bersemangat untuk mengikuti apabila ada angkatan selanjutnya? Alhamdulillah ya. Semoga nanti dengan apa yang disampaikan Bu Wiwi memberi motivasi kepada kita bahwa sekarang ilmu-ilmu baru itu perlu kita dapatkan sehingga kita ketika mengajar di kelas pun juga ada peningkatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Wiwi. Semoga kegiatan ini merupakan implementasi dari pembelajaran di LMS dan di Lokakarya PPI sehingga berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah kita. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi panjenengan pribadi dan juga kepada Bapak Ibu guru terutama di SDN Banjarbangi 2. Demikian dari saya, selamat mengikuti diseminasi budaya positif di SDN Banjarbangi 2 dan kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Banjarbangi 2, Ibu Sulistiani. Terima kasih dukungan dan doanya. Semoga saya menjadi lebih baik dan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kembali ke diseminasi positif yang akan saya sampaikan. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu guru seperti yang disampaikan Bu Lis. Di sini saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan di CGP 11. Next. Di angkatan 11 ini saya difasilitatori oleh Ibu Indro Sriwidayati. Saya sendiri sebagai peserta CGP dan Bapak Aryadi sebagai pengajar praktek. Next. Sebelum acara saya mulai tentang diseminasi positif, saya ingin bertanya kepada forum peserta di sini. Kesepakatan apa yang ingin panjenengan dapatkan dalam forum diseminasi? Di sini sudah ada satu kesepakatan yang ingin dicapai, diharapkan dalam forum ini, yaitu ada menghargai siapapun. Mungkin dari peserta forum bisa mengutarakan
keinginan dalam forum ini? Napa Bu? Tujuan dari kesepakatan diseminasi ini supaya dalam forum diskusi diseminasi ini berjalan lancar, tertib. Panjenengan mengharapkan situasi yang seperti apa yang panjenengan harapkan? Ada kesempatan untuk bertanya? Monggo Bapak Ibu. Nanti saya berharap ada sesi untuk tanya jawab seperti itu. Terima kasih Bu Lis. Monggo yang lain mengharapkan seperti apa dalam forum ini? Harus ada yang berpendapat. Bu Indah, monggo, menginginkan suasana yang seperti apa? Bersikap sopan dan tenang selama mengikuti kegiatan belajar. Sekilas tapi membekas. Membuka diskusi, saling terbuka dan menjadi pimpinan yang baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membuat kesepakatan dalam forum diseminasi hari ini. Sekarang kita masuk ke apakah yang dimaksud dengan budaya positif. Dari yang saya sampaikan, budaya positif digarisbawahi. Mungkin Bapak Ibu guru mengerti apakah yang dimaksud dari budaya positif itu. Monggo Bunda. Menurut saya, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik yang dilakukan secara konsisten yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Demikian. Terima kasih Bu Indah. Monggo ada yang lain Bu Sri. Menurut saya, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif jika diarahkan ataupun dibiasakan setiap hari akan menjadi kegiatan yang lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menjawab arti dari budaya positif di sini. Sebenarnya Bapak Ibu guru ini sudah melaksanakan dan mengetahui tentang budaya positif. Jadi di sini ya Bapak Ibu, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif jika diarahkan ataupun dibiasakan setiap hari untuk melakukan kegiatan positif tersebut. Jadi dari kegiatan pembiasaan setiap hari itu nanti anak didik kita akan tertanam dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Jadi tumbuh untuk melakukan itu tanpa ada aturan. Karena apa? Penerapannya sudah diterapkan setiap hari. Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif tersebut diawali dengan perubahan paradigma, nih Bapak Ibu, tentang teori kontrol.
selama ini mungkin barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa kita agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya seperti apa? Yaitu guru sering memberikan hukuman kepada siswa untuk melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan dalam budaya positif di sekolah? Itu ada nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi kita rubah yang dulu itu, kamu harus seperti ini, murid harus mengikuti guru. Terus kalau sudah apa yang dia lakukan murid itu sudah diterapkan, guru itu memberikan hadiah seperti itu, boleh tidak Bapak Ibu guru? Tidak. Karena apa? Karena murid melakukan sesuatu kebajikan, kegiatan positif itu tanpa didasari dari hati. Karena apa? Adanya paksaan dari seorang guru untuk melakukan, setelah melakukan nanti mendapat hadiah. Padahal kondisi budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik supaya mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan mempunyai rasa tanggung jawab. Sebelumnya saya tanya kepada Bapak Ibu, contoh penerapan budaya positif. Contoh budaya positif yang pernah panjenengan berikan kepada siswa sesuai dengan kesepakatan siswa juga. Nopo? Monggo Bapak Ibu. Contohnya bergotong royong, kejar tiket itu contohnya. Monggo, ada yang lain Bapak Ibu? Meminta izin saat mau keluar kelas. Monggo, sebentar kali. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas agar kelas menjadi nyaman saat belajar. Iya, terima kasih. Dari jawaban Bapak Ibu guru berarti sudah mengetahui dan mengerti tentang diseminasi positif yang diterapkan kepada peserta didik. Ini adalah contoh penerapan positif yang telah kita terapkan dalam proses pembelajaran kita yang kita buat pada awal semester dengan anak didik kita, sehingga mereka dapat melaksanakan dengan sendirinya karena kesepakatan itu dibuat bersama-sama, yaitu bersikap sopan, meminta izin guru bila akan masuk dan keluar kelas. Itu termasuk budaya positif. Sedangkan dilatih untuk mengantri, di situ anak diajarkan untuk melatih kesabaran dan menghormati, melaksanakan kerja bakti rutin, membersihkan sekolah bersama dengan semua siswa di sekolah maupun tenaga pendidik, misalnya kerja bakti. Itu kalau diterapkan kepada peserta didik, anak didik kita nantinya melaksanakannya juga senang karena
Karena apa? Penerapannya memang benar-benar kita terapkan dan tidak ada paksaan. Mentaati peraturan tata tertib, jujur, mendengarkan atau menyimak pembicaraan guru maupun teman sebaya. Ini bertujuan yaitu kita menghormati kepada sesama, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Misalnya dalam tugas di rumah tidak mengerjakan, konsekuensinya apa? Biasanya murid dituntut untuk membuat konsekuensi sendiri. Dari konsekuensi tersebut nantinya siswa melakukannya tidak ada tekanan. Bersalaman dengan guru di pagi hari ketika masuk gerbang sekolah. Penerapan positif ini gunanya yaitu ada rasa hormat kepada guru, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Bertujuan yaitu untuk menciptakan kebersihan, keindahan, menjaga sekolah tersebut supaya tetap rapi dan tertib, bergotong royong. Di sini siswa juga diajarkan untuk melaksanakan sesuatu itu dengan cara bergotong royong supaya apa? Kegiatan itu menjadi ringan, religius, sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing, serta berpakaian rapi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Ini adalah contoh penerapan positif yang telah kita terapkan nantinya. Tentang perubahan paradigma, kita di sini mempelajari bahwa kita tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di situ ada kata bukan tabula rasa. Maksud dari di sini bukan tabula rasa yaitu murid itu seperti kertas kosong, sehingga hanya akan dapat terisi melalui pengalaman dan interaksi di sekolah serta lingkungan. Semua dalam filosofi yang kedua dari Ki Hajar Dewantara, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing dan memiliki keunikan serta budi pekerti. Tugas guru yaitu menuntun bakat tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Maksudnya di sini guru tidak hanya mengarahkan murid dalam kelebihannya itu, tapi tidak lupa kita sebagai guru untuk memberikan pengajaran yang seharusnya dia dapat. Misalnya anak tersebut di sini maksudnya yaitu tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat bahagia. Memang tugas guru itu seperti itu, tapi kita juga dituntut untuk menuntun anak didik kita kepada hal yang seharusnya dipelajari. Misalnya ada murid Indah itu sukanya menggambar. Kita arahkan, memang kita arahkan sesuai dengan bakatnya, tapi di sini Bu Indah tetap kita ajarkan untuk mengetahui pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Guru ibarat petani, sedangkan anak ibarat biji jagung. Guru sebagai petani maksudnya yaitu
pupuk dan air. Maksudnya bagaimana? Manusia kok diberikan pupuk air, kita berikan ilmu, kita berikan pemahaman, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman serta perawatan lainnya, yaitu dengan masuknya teknologi yang semakin canggih, dengan pengaruh HP yang sangat dahsyat untuk perkembangan anak kita, anak didik kita berikan pengawasan, kontrol diri, ibarat lingkungan sekolah yang menjadi tempat tumbuh untuk berkembangnya tanaman. Maksudnya tanaman itu murid kita, ya. Kualitas tanah sangat dipengaruhi oleh kesabaran dan ketekunan petani dalam mengolah dan menggemburkan tanah tersebut. Maksud di sini yaitu bahwa kualitas anak didik kita, peserta didik kita, dan pendidik yang ada di sini itu mempengaruhi perkembangan peserta didik kita. Jadi mari kita belajar sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya sekarang, apa yang harus kita pelajari supaya anak didik kita juga bisa mengikutinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak kepada murid. Di sini perubahan paradigma itu mendesain atau menyusun rencana pembelajaran yang inovatif serta kreatif, reflektif dan menyenangkan yang berpihak pada murid. Mungkin dari sini kita harus mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan anak itu apa, yaitu anak itu pengennya senang. Yang utama itu dalam pendidikan sekolah dasar, anak itu kuncinya supaya pembelajaran di kelas itu menyenangkan, yaitu kita buat metode yang menyenangkan. Konsep dari utama modul budaya positif, kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi, kita akan mempelajari proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Supaya apa? Supaya mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dalam perubahan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu maksud dari terdiferensiasi pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa dalam meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya fokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus terhadap prosesnya, sehingga setiap siswa dalam belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pelajar dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yaitu pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk mengurangi rasa jenuh lelah kepada Bapak Ibu, dalam bulan Agustus ini mungkin banyak kegiatan di luar sekolah yang harus kita laksanakan. Saya mohon kepada Bapak Ibu guru untuk berdiri sejenak dalam mengurangi rasa ngantuk, lelah, ice breathing dulu ya. Diikuti gerakan sesuai dengan yang ada di slide. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan ice breathing sebentar sudah mengurangi rasa ngantuk dan senyum-senyum sendiri. Oh, ternyata seperti itu gerakannya. Saatnya masuk ke disiplin positif. Ketika panjenengan mendengar kata disiplin, mungkin terbayang dalam benak panjenengan apa yang terlintas di pikiran panjenengan. Kebanyakan mungkin akan menghubungkan dari kata disiplin itu menjadi suatu kata-kata tertib yang teratur dan kepatuhan pada suatu peraturan. Padahal kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi apa betul? Kalau tidak mentaati pasti dihukum. Padahal ini sungguh berbeda, karena dalam belajar tentang disiplin positif ini kita tidak harus memberikan suatu hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali kata hukuman tersebut. Disiplin positif adalah suatu budaya kita, maka dalam kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keperluan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa tidak nyaman. Waduh, nanti kalau saya tidak mematuhi peraturan, misalnya dalam sekolah kita tidak mengerjakan PR, pasti aku akan dihukum. Padahal di sini tidak. Nanti kita akan belajar ini ya,
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak didik kita memiliki kedisiplinan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksud di sini yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama antara guru dengan peserta didik dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu seperti apa? Tumbuh dalam diri untuk melakukan disiplin positif itu tanpa ada paksaan dari guru. Ayo, kamu nanti kalau tidak mengerjakan, nanti tak suruh ngorek WC. Bukan seperti itu. Memiliki motivasi intrinsik yaitu tumbuh dari diri sendiri. Aku pengen mengerjakan tugas ini karena ini adalah memang tugas saya untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena itu bisa menuntun saya menjadi bisa dari mengerjakan tugas ini. Jadi tumbuhnya dari dalam diri sendiri, bukan ekstrinsi, yaitu dari orang lain, misalnya gurunya. Kalau saya tidak mengerjakan tugas ini, nanti saya dihukum Bu Wiwi. Tidak seperti itu. Sekarang sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang panjenengan butuhkan saat ini niku napa? Apa yang panjenengan harapkan, kebutuhan yang panjenengan butuhkan? Monggo. Ketenangan hati. Dari Bu Abi ketenangan hati, monggo dari yang lain Bu Sri. Senang Bu, kesenangan. Bu Sri menginginkan kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Monggo Bu Lis. Kalau saya sebagai sekolah, saya membutuhkan guru-guru yang apa itu selalu boleh berinovasi, selalu mendukung program sekolah. Berarti itu saya membutuhkan dukungan seperti itu. Dari Bu Kepala Sekolah, karena Bu Suri sebagai Kepala Sekolah memerlukan dukungan dari Bapak Ibu guru demi kemajuan, yang jelas kemajuan SDN Banjarbaru 2. Monggo Bu Cici ngomong. Kebutuhan dasar yang saya butuhkan yaitu mendapatkan rasa kasih sayang di rumah dan juga di sekolah, serta rasa diterima oleh teman-teman saya juga Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau yang saya butuhkan, kerjasama yang baik di antara semua guru, terus tercipta hubungan yang baik antara siswa dan guru. Begitu Bu Wiwi. Terima kasih. Ternyata banyak ragam kebutuhan dasar Bapak Ibu guru SDN Banjarbaru yang harus dipenuhi. Lanjut, next. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di Bapak Ibu guru, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima seperti yang diutarakan Ibu Cici, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan yang disampaikan dari Bu Sri. Bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia yaitu
menginginkan kesehatan, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan. Kepada Bapak Ibu Guru, monggo sekarang menerima dan memberikan rasa kasih sayang kepada Ibu Cicik Yulia. Serta penguasaan, yaitu pengakuan dan kemampuan, diakui atas prestasi dan memiliki rasa harga diri. Di sini yaitu bahwa seseorang itu pengen diakui atas prestasinya dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan yaitu suka bergerak, mencoba. Ini untuk anak didik ya. Kalau panjenengan mungkin tidak, pengen suka jelas, bergerak juga, mencoba-coba, mungkin Bapak Ibu Guru juga, karena berinovasi, kesenangan, ingin menikmati yang dilakukan, misalnya pengen tertawa, pengen bahagia, ingin bertingkah sesukanya, tapi dengan koridor harus memenuhi aturan sekolah kita. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Yaitu dorongan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam melakukan sesuatu tindakan. Tujuannya ya apa Bapak Ibu? Yaitu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini karena ia takut dihukum merupakan motivasi intrinsik nopo ekstrinsik ya. Karena apa? Dia melakukan itu bukan dari dalam diri untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Merupakan intrinsik nopo ekstrinsik karena bukan tumbuh dari diri kita. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan ekstrinsik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan mempelajari tentang ini. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bila anak atau murid kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman itu dari gurunya tanpa ada kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru sebelum maupun sesudahnya. Pokoknya langsung dijewer. Memang kalau seperti zaman dulu itu seperti itu. Jadi murid itu disuruh sadar dengan sendirinya. Kalau melanggar suatu aturan langsung dari belakang seperti itu. Tapi sekarang tidak. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, misalnya dijewer tadi, atau dengan kata-kata bocah, goblok. Padahal kata seperti itu tidak boleh diucapkan oleh seorang guru.
Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi di sini yaitu disiplin dalam membentuk konsekuensi. Jadi sudah terencana atau sudah disepakati. Ini adalah yang dimaksud dengan konsekuensi. Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya apa. Terus akan diterima bila anak didik itu melanggar. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sedangkan restitusi adalah proses yang memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu memperkuat karakter mereka dan belajar mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi murid itu disuruh untuk mencari masalahku itu apa. Ini bukan hanya tentang perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan tentang menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Misalnya, dalam suatu masalah kita mendapatkan murid anak didik kita, waktu ulangan misalnya, sudah ada jadwal besok itu ulangan matematika. Ada salah satu siswa sudah namanya ulangan harian, kita kerjakan sendiri, jawab dengan sendiri, tidak boleh mencontoh. Ada salah satu siswa menengok temannya, guru tidak boleh langsung menegur. Heo, Cici, kenapa kamu nyontoh temannya? Itu tidak boleh. Penyelesaiannya waktu istirahat, contohnya ya, waktu istirahat kita panggil ke kantor, ditanya, Cici, kenapa Bu Wiwi panggil ke kantor? Kamu tahu alasannya tidak? Mesti tidak tahu. Tadi Bu Wiwi melihat Cici mencontoh Bu Indah. Kenapa? Tadi nantinya murid tersebut akan mengemukakan alasannya, karena saya tidak belajar. Gurunya tanya lagi, kenapa tidak belajar? Main HP, menonton TV, atau mainan? Mesti akan menjawab sendiri. Terus nantinya akan menyelesaikan sendiri dengan langkahnya. Kalau main HP atau tidurnya kelamaan, dibuat tidurnya jam berapa? Jam 9 supaya tidak ngantuk dan tidak belajar, dibuat jam 8, belajarnya jam 6. Ya, bu guru pasti seperti itu dengan sadar sendirinya. Terus selanjutnya dia akan melakukan itu dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan dari guru lagi. Karena apa? Yang membuat keyakinan itu adalah murid sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal, misalnya hukuman, yaitu menyakitkan dan tidak nyaman. Murid akan menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahannya, murid tidak menjadi ramah. Kalau maksudnya di sini yaitu menyakitkan, langsung ditegur. Cici, kenapa kamu mencontoh Indah? Pasti langsung ditegur. Apa yang dialami anak tersebut? Yaitu menyakitkan dan rasa tidak nyaman, adanya ketakutan
akan menyembunyikan kesalahannya, dan murid tersebut menjadi tidak ramah, menjadi pendendam kepada guru, dan tidak ramah. Ada Bu Wiwi, seharusnya lewat gerbang situ, lewatnya lapangan. Kenapa? Karena penerapan disiplin positifnya tidak sesuai yang harus dilakukan kepada peserta didik. Sedangkan melalui penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Misalnya di sini ada murid yang suka angkat tangan bila bu gurunya memberikan suatu pertanyaan. Ya tak kasih permen. Yang lainnya yang tidak kebagian karena kemampuan anak didik itu berbeda-beda. Apa kesenjangan sosial? Enaknya Mary, terus nanti kalau istirahat lok-lokan nangis. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Dalam mematikan kreativitas murid tersebut, selanjutnya hal yang bisa cuma Bu Indah, aku tak diam. Wong yang sering ditunjuk Bu Wiwi itu pasti apa? Anak tersebut biarpun bisa, biarpun mampu, murid tersebut hanya diam dan mendengarkan saja, tidak ada kreativitas dalam dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu dengan memberikan konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus serta respon. Murid bisa menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dalam konsep identitas sukses melalui restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya karena sadar dalam dirinya sendiri, bukan paksaan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid akan menjadi biasa. Murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa? Karena di situ murid sangat dihargai oleh gurunya. Jadi bukan langsung dengan hukuman psikis, mental, diberikan kesempatan untuk mengemukakan sebab, akibat, dan penyebabnya. Teori kontrol dirinya memang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kenapa? Karena murid tersebut disuruh untuk memperbaiki diri sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Misalnya kalau tidak belajar dengan sendirinya, ya kudu belajar. Terus dikasih manfaat dari tujuan belajar. Nanti murid disuruh untuk berpikir sendiri. Oh, aku nanti kalau tidak belajar akibatnya ini. Kalau belajar ya aku dapat ini, seperti itu. Next. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dari pengertian restitusi, yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan Gus Sandy 2004. Dalam ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan seperti ini misalnya, karena kamu tidak mengerjakan tugas, coba kamu tulis ini 10 kali. Berarti itu menebus kesalahan saya karena tidak mengerjakan tugas. Tapi di sini dengan pendekatan restitusi kita belajar memperbaiki
dari kesalahan, yang menciptakan, memperbaiki hubungan antara siswa dan guru. Tawaran bukan paksaan seperti yang saya sampaikan tadi. Ayo, jika kamu tidak belajar karena main HP, tidurnya kemalaman, apa yang harus kamu lakukan? Jam berapa kamu tidurnya? Jam 9. Kalau supaya tidak kemalaman, dibuat jam berapa? Jam 8. Itu adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan. Perbedaannya yaitu contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan tugas. Hukum kita berikan konsekuensi, yaitu hukuman konsekuensi restitusi. Kalau hukuman siswa sering tidak mengerjakan tugas, guru menghukum siswa untuk hormat bendera di lapangan selama 10 menit. Dan guru marah, siswa akhirnya menjadi takut. Kalau pemberian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Karena kamu nggak mengerjakan tugas, yaudah ini ditulis 3 kali, 3 lembar. Guru tegas dan siswa menghormati. Nggih Bu Guru, nggih Bu Wiwi, pasti seperti itu. Tapi dia melakukan itu tanpa kesadaran diri karena suatu paksaan. Penyelesaian dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ayo, keyakinan kelas kita apa sih? Kalau tidak mengerjakan tugas dari Bu Wiwi, menghafalkan Pancasila Bu. Berarti siswa tersebut sadar dengan sendiri. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sekarang saya kasih kuis kepada Bapak Ibu guru setelah mempelajari yang tadi ya. Panjenengan menjawab hukuman atau konsekuensi. Misalnya saya mempunyai kuis seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini masuknya hukuman atau konsekuensi. Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman atau konsekuensi. Monggo Bapak Ibu. Konsekuensi. Karena akan terlambat lagi, mungkin sudah pernah melakukan berkali-kali. Terus ada kesepakatan antara ibu guru dan murid bila melakukan lagi. Berarti ada bicaranya berlari. Saya Napa? Monggo dibuka jawabannya Bu. Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke skor. Konsekuensi. Selanjutnya kuis kedua. Lari mengelilingi lapangan halaman sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Selanjutnya kuis yang
3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Lanjut. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tambah ilmu ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Bu Indra hukuman, Bu Ani konsekuensi, Bu Sri konsekuensi. Seling. Hukuman itu yang tidak berkaitan sama pelanggaran yang dilakukan. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Tambah pintar. Ayo, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ngapa Binda hukuman, tulis konsekuensi. Selanjutnya, sudah. 5 posisi kontrol restitusi. Di sini yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi kontrol penghukum di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada anak didik lebih dalam lagi. Sedangkan guru yang seperti ini senantiasa nantinya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu apa? Dengan caranya dia. Hasil yang didapatkan oleh gurunya yaitu apa? Kemungkinan murid tersebut akan menjadi marah, pendendam, atau sifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu akan menggores kendaraan tersebut. Karena apa? Dalam dirinya ada sifat dendam, benci kepada guru tersebut. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ngomong kok gak iso, padahal
kata-kata seperti itu tidak boleh diucapkan. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Aku ki opo goblok nemen to, guruku kok sampai nolokke seperti itu. Nggih napa mboten? Guru merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Padahal aku pengen pinter, bapak ibuku ya pengen aku duwe anak aku pinter, seperti itu. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Aku ki kok gak berguna banget toh, padahal guru pengen aku jadi anak pinter, tapi aku dibedai 3 sama 3 kok gak bisa. Akhirnya aku mematahkan motivasi anak didik kita. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena apa? Emosi akan tertanam rapat dalam diri anak didik kita, menahan perasaan banget temeng, ya toh? Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif seperti tadi. Kalau penghukum, oh iya, ada motornya Bu Iwi tak orek-orek tak nih, nganggo kayu seperti itu. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Posisi kontrol teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan peserta didik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya dengan teman ada suaranya mesti ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum. Ayo Cici, bagaimana sih kamu? Kemarin kan Bu Wiwi sudah janji, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa bu gurunya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu, nanti Bu Wiwi bantu. Terus mesti murid tersebut enaknya apa? Wis melakukan kesalahan, gak kok tunggu nanti, ya toh? Hasilnya murid akan merasa senang dengan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Karena apa? Yang diikut itu gurunya. Akibatnya posisi teman itu anak didik kita akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya. Kalau di rumah biasa KPD, tapi kalau sama gurunya manut dan belum tentu berperilaku yang sama dengan guru lain atau orang lain. Posisi kontrol pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan aturan dan konsekuensinya. Dengan
yaitu sanksi, konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan kita sendiri, murid, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, misalnya dengan catatan data digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan serta daftar. Dalam posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan rasa tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Hasil yang didapatkan apa dari posisi kontrol memantau mengawasi tersebut, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, membuat merasa bersalah karena apa? Guru sudah mengawasinya. Murid tetap berbuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Dan guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri karena apa? Masih mengerjakan tugas. Posisi kontrol manajer. Manajer di sini maksudnya apa? Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang dibuatnya, serta guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sisi menekankan di sini yaitu bukan pada kemampuan membuat suatu konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada yang telah diperbuat. Dalam posisi manajer, maka suara guru sebaiknya yaitu tulus. Kita sebagai pendidik kepada anak didik kita yaitu dengan apa? Ketulusan yang kita berikan, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Kamu tadi kenapa terlambat? Itu ciri khasnya Bu Wiwi memang. Tapi ada kata tulus, sikap tulus yang harus diberikan, tidak boleh, tidak perlu marah, meninggikan suara kepada anak didik kita. Apalagi menunjuk jari ke anak didik, itu sangat dilarang. Bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan membuat murid ataupun bersendagura menempatkan diri sebagai teman murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dalam kasus ini, siswa terlambat datang ke sekolah saat pembelajaran, yaitu dalam posisi kontrol penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di sana. Selanjutnya, posisi untuk membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberi tahu kamu, Ibu kecewa pada kamu? Itu karena nadanya getak-getak,
kanan. Akhirnya apa? Anak didik kita merasa bersalah. Posisi kontrol teman, ayolah yang tertib buat ibu, bangga kali ini gak apa-apa, salah. Apa? Selanjutnya apa yang dirasakan murid? Mengulangi lagi. Karena apa? Tidak ada rasa tanggung jawab. Pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Pasti tidak disampaikan kepada peserta didik kita. Kalau posisi kontrol manager, dicari dulu, dicari tahu kesalahannya. Ayo dipanggil ke kantor, ditanya, kamu tahu dipanggil ke sini alasannya apa? Tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Murid disuruh mencari solusi dalam menyelesaikan kesalahannya. Dalam studi kasus, Ibu Deni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Bu gurunya seperti itu. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Fajar disuruh ke bangkunya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, yaitu sikap acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik dalam pelajaran bahasa Inggris tersebut. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar itu hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab mirip, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam studi kasus itu? Pendekatan kepada Fajar itu menggunakan posisi kontrol apa tadi? Membuat merasa bersalah, penghukum dan membuat rasa bersalah. Membaca dari sikap Fajar, kira-kira Fajar itu membutuhkan apa yang diperlukan? Kenapa Bapak, Ibu? Kebebasan. Kesenangan, kenyamanan. Coba next jawabannya. Kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan kesenangan. Terima kasih Bu Afni dan Winda. Selanjutnya keyakinan yaitu budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas serta peraturan kelas. Keyakinan kelas yaitu mengapa kita harus keyakinan kelas itu
Mengapa tidak peraturan kelas? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Dalam mendukung motivasi intrinsik dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan suatu keyakinannya yang telah dibuat bersama daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian tertulis tanpa makna peraturannya ya. Keyakinan kelas menurut dosen 1998 yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kenapa? Karena suatu keyakinan dibuat bersama, tapi kalau peraturan itu dibuat sepihak. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Bahwa suatu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalnya datang tepat waktu, memakai seragam, menjaga kebersihan, duduk dengan tertib, mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru. Itu kan kata-kata yang singkat, padat dan jelas. Semua warga, semua siswa sebaiknya dalam suatu aturan keyakinan kelas itu diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuatkan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ayo anak-anak, apa yang diinginkan dari kelas 1 ini pembelajaran maupun lingkungan? Saya pengen pembelajaran yang senang. Oh, berarti harus menggunakan media-media yang membuat tertarik anak didik kita. Pengen kelas ini bersih, berarti apa tugas kamu? Menjaga kebersihan. Caranya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Yaitu yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas SDN Banjarbagi 2. Di sini sudah saya tampilkan kesepakatan yang dibuat di kelas 1. Akhirnya menjadi
Seperti ini kesempatan kelas 1 SDN Banjarbaru 2 yaitu menjaga kebersihan, disiplin tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan, dan saling menghormati. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu suatu langkah penting yang untuk dilakukan agar siswa merasa dihargai dan dihormati. Siswa yang merasa dihargai dan dihormati nanti akan lebih terbuka untuk menerima kesalahannya dan belajar dari kesalahan tersebut. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menstabilkan identitas siswa, yaitu gunakan bahasa yang positif dan membangun. Hindari menggunakan bahasa yang menghakimi atau menyalahkan anak didik. Dengarkan cerita siswa dengan penuh empati. Tulus, biarkan siswa itu menceritakan dengan sendirinya apa yang terjadi dari sudut pandang anak didik kita. Perlihatkan bahwa Anda percaya pada siswa. Yakinlah bahwa siswa kita itu Anda percaya dapat belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Validasi tindakan yang salah. Langkah ini juga penting untuk dilakukan agar siswa itu menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahannya. Siswa menyadari kesalahannya agar lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah siswa yaitu gunakan bahasa yang positif, membangun. Hindari menggunakan bahasa yang menghakimi atau menyalahkan. Tunjukkan bahwa Anda memahami sudut pandang siswa. Biarkan siswa tahu bahwa Anda memahami mengapa ia melakukan kesalahan tersebut. Bantulah anak didik kita untuk mencari dampak negatif dari tindakannya. Ayo, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa akibatnya? Kamu tidak dapat nilai, Bu. Sudah tahu kan? Mulai besok, apa yang harus kamu lakukan? Belajar dan mengerjakan tugas, Bu. Itu tumbuh dari dalam dirinya. Menanyakan keyakinan. Langkah ini penting untuk dilakukan agar siswa memahami bahwa tindakannya telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Siswa yang memahami bahwa tindakannya telah melanggar keyakinan kelas akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanyakan keyakinan siswa, misalnya yaitu tanyakan kepada siswa tentang keyakinan kelas sekolah kita. Apa saja keyakinan sekolah yang disepakati oleh kelas atau sekolah. Misalnya seperti ini. Kamu tahu keyakinan masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang kita buat dulu pada awal pembelajaran? Tahu, Bu? Misalnya kalau datang terlambat, keyakinan kelas kita apa yang kita buat? Datang tepat waktu. Bantu siswa tersebut menghubungkan tindakannya dengan keyakinan kelas atau sekolah. Bagaimana tindakannya yang telah melanggar keyakinan tersebut? Tanyakan kepada siswa tentang apa yang
dapat ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Apa yang dapat ia lakukan untuk memenuhi kembali keyakinan kelas atau sekolah? Terima kasih. Demikian materi diseminasi budaya positif dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon saran kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu Wi atas penyampaian budaya positif yang telah dipahami dari materi penjenengan. Dari saya penyampaiannya cukup bagus. Kedepannya saya harapkan di sini tadi banyak pengetahuan baru sehingga dapat diterapkan di sekolah. Tadi Bu Wi sudah menerapkan tentang pembuatan keyakinan kelas di kelasnya. Nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa, mungkin bagi yang belum, bisa meniru atau memodifikasi bagaimana pembuatan kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Kemudian untuk segitiga restitusi, mungkin ini bagi Bapak Ibu yang lain ini mungkin pengetahuan baru. Bagaimana sih ketika anak itu mengalami melakukan suatu kesalahan? Tadi kita punya 5 posisi kontrol. Kita sebagai penghukum, kita sebagai pemantau, kita sebagai teman, kita sebagai pembuat rasa bersalah, iya, kita sebagai manajernya. Itu yang paling baik menurut penjaringan tadi yang mana? Dulu dulu. Iya, kita sebagai manajer. Bapak Ibu guru yang lain setuju ya? Iya, manajer itu tadi karena saya juga pernah JGB, jadi saya mungkin juga berbagi pengalaman. Manajer itu posisinya kita mengetahui kesalahan anak dan kita mengarahkan anak untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga diharapkan di masa depan anak-anak tidak mengulangi lagi. Karena dari posisi tadi teman, rasa bersalah itu masih ada kecenderungan anak untuk mengulangi kesalahan. Nah, teknik sebagai manajer tadi dapat diterapkan dengan tadi segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk Bu Wiwi sudah luar biasa penyampaiannya. Saya juga melihat Bapak Ibu guru juga dapat mengikuti dengan baik. Semoga kedepannya kita semua dapat menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah kesepakatan kelas dan segitiga restitusi, dan ini sekarang menjadi PR kita bersama untuk budaya positif kita yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah menjaga kesehatan. Nah, ini monggo nanti kita ke depan, mungkin Bu Wi sebagai CGW nanti dapat menjadi inisiatornya, bagaimana menerapkan menjaga kesehatan bagi anak-anak. Salah satunya adalah kesehatan pribadi dan kesehatan di lingkungan sekolah. Nilai kesehatan ini kelihatannya masih perlu kita perbaiki lagi, karena di situ nanti akan bersambung dengan nilai-nilai disiplin dan seterusnya. Demikian dari saya, luar biasa Bu Wiwi. Semoga ini menjadi langkah penting bagi panjenengan dan Bapak Ibu guru untuk dapat melakukan perbaikan pembelajaran di SDN Banjar Bali 2 menjadi pemimpin pembelajaran. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Sulistiani atas masukan saran kepada saya dan Bapak Ibu guru SDN Banjar Bali ini. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih maju. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.